arahnya kepada bagaimana memperjuangkan atau mendorong UMKM ini supaya bergerak dengan lebih leluasa, bisa menemukan pasar yang baru, bisa mendapatkan klien-klien atau customer-customer yang baru gitu. Itu kalau marketplace arahnya ke sana. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan 100.000 UMKM ini tidak hanya pada sisi advertising-nya, tapi juga menyediakan tempatnya. Saya kira usul seperti ini bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semuanya teman-teman baik-baik saja ya. Nah, saya sedikit pilek, tapi pilek itu hal biasa. Karena memang sebagai konten kreator itu apa yang Anda saksikan itu bukan sekedar ngomong sebentar lalu diposting. Jadi ada proses macam-macam, menggali informasi, kemudian menyusun informasi tersebut untuk menjadi sebuah konten. Itu perlu waktu-waktu di mana seharusnya tidur masih belum tidur gitu, kemudian pagi-pagi bangun ya, itu sering membuat kondisi tubuh sedikit menurun. Kalau kurang fit sedikit saya suka pilek ya. Jadi, tapi insya Allah bukan corona teman-teman, santai aja. Lagi pula kan jaraknya jauh kan. Teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan unek-unek sebagai arus bawah ya. Tidak sedikit teman-teman yang japri kepada saya, rata-rata bukan member saya, karena member saya suka ngobrol di grup ya. Japri ke saya rata-rata itu penonton setia di channel saya, dan kebanyakan dari yang japri adalah arus bawah yang memang ingin menyampaikan berbagai aspirasi. Karena banyaknya aspirasi yang sampai, ya saya mesti menyampaikannya ya. Tentu sudah saya sampaikan melalui jalur yang ada supaya bisa sampai kepada manajemen. Semua unek-unek teman-teman sudah saya sampaikan, don't worry. Dan sudah ditanggapi dengan menyatakan baik, akan dipikirkan bersama-sama bagaimana nanti langkah ke depan. Teman-teman, rata-rata arus bawah itu menginginkan VTube ini mempunyai satu, kalau e-commerce maka diharapkan, itu kan teman-teman mengharapkan e-commerce yang menjual barang-barang atau kebutuhan sehari-hari, gitu kan? Paling tidak ya apa yang dimakan, apa yang digunakan untuk keperluan-keperluan sehari-hari, apa yang dipakai berupa pakaian, sandang ya, jadi sandang, pangan gitu kan. Tentu setiap orang menginginkan itu, karena ketika kita mempunyai satu e-commerce di dalam ekosistem kita, kita berharap sekali bisa bersama-sama untuk mensukseskan itu, sehingga pengen membeli di sana gitu kan, membela untuk membeli produk yang ada di dalam komunitas sendiri kan begitu. Saya kira semua VTuber sudah cukup mempunyai semangat seperti itu kan. Hanya memang sampai saat ini kan yang ada itu adalah barang-barang yang bersifat complementary. Complementary itu
melengkapi kan gitu. Dari kesehatan gitu kan. Dari ya minuman suplemen ya dan lain-lain yang memang secara umum arus bawah merasakan belum terlalu membutuhkan. Jadi ada semacam perasaan seperti itu di arus bawah, dan saya juga arus bawah ya. Saya tentu memahami semua itu. Tapi teman-teman jangan khawatir bahwa Pak Prabowo kan pernah mengatakan bahwa nanti akan ditambah barangnya. Jadi yang selama ini baru 6 macam di V+ ya. Pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa banyak, dan banyaknya itu mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya, misalnya untuk kebutuhan kamar mandi ya, untuk kebutuhan perlengkapan hidup kita sehari-hari lah, kebutuhan kita. Kalau saya memandang usulan-usulan itu akan jauh lebih tepat kalau VTube ini memiliki marketplace gitu ya. Teman-teman tentu memahami perbedaan antara marketplace dengan e-commerce. Apalagi e-commerce yang dipadu dengan direct selling seperti yang sedang kita ikuti program-programnya, yaitu V+ ya. Itu jelas berbeda. Bahwa kalau kita atau VTube punya marketplace, itu arahnya kepada bagaimana memperjuangkan atau mendorong, arahnya itu ke mendorong UMKM ini supaya bergerak dengan lebih leluasa, bisa menemukan pasar yang baru, bisa mendapatkan klien-klien atau customer-customer yang baru gitu. Itu kalau marketplace arahnya ke sana. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan 100.000 UMKM ini tidak hanya pada sisi advertising-nya, tapi juga menyediakan tempatnya. Saya kira usul seperti ini bagus, dan saya sangat mendukung untuk disampaikan dan manajemen menyikapinya. Saya kira kalau marketplace yang sudah ada dan rata-rata mereka sukses, saya kira dengan big data yang ada di VTube ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Hanya untuk kesana kan perlu persiapan, perlu modal juga, perlu macam-macam lah, legalitas apa segala macam, harus dipersiapkan lebih dahulu. Adapun kalau mempersiapkan e-commerce yang lain ya bisa jadi, kenapa tidak. Jadi dengan big data yang ada, sebenarnya VTube bisa mempunyai bisnis apapun yang dia inginkan, selama bisnis itu bisa diarahkan kepada bagaimana menguntungkan tidak hanya perusahaan tapi juga member. Pasti dukungan akan sangat kuat. Yang belakangan ini terasa mengendor, trust maupun dukungan terasa mengendor, itu barangkali ya sedikit banyak karena perlu edukasi yang lebih mengena kepada teman-teman di arus bawah. Karena bagaimanapun juga yang paling banyak di dalam big data yang dimiliki oleh VTube ini adalah arus bawah, ya kan? Ya tentu saja begitu. Di bagian bawah ini benar-benar besar, jumlahnya besar. Jadi edukasi terhadap apa yang sedang kita jalankan ini memang perlu sangat ditekankan harus sampai kepada arus bawah. Kalau kita lihat zoom yang dilakukan oleh para big leader, itu jarang yang mencapai 1.000 orang, gitu kan? Meskipun seatnya ada 1.000, tapi yang datang ya 500, 600, 200, 700. Itu menunjukkan bahwa animonya masih perlu dibangun. Jangan pikir bahwa animo itu muncul dengan sendirinya, tidak selalu. Bisa jadi animo muncul karena ketertarikan seperti dulu awal-awal VTube. VTube begitu muncul, animo masyarakat langsung besar,
Karena apa? Karena ketertarikan terhadap bisnis yang benar-benar inovatif ini. Tapi ketika ada bisnis baru yang diluncurkan, ya mau tidak mau harus berusaha di samping usaha tersebut dikemas di dalam satu inovasi yang memberikan rasa penasaran, tidak hanya penasaran, tapi rasa ingin mengikuti, rasa ya animo itu tadi, penerimaan masyarakat. Itu di samping itu harus juga perasaan-perasaan itu ditumbuhkan melalui edukasi-edukasi, melalui promosi, melalui macam-macam. Bahwa kita semuanya tahu fungsi iklan itu kan menumbuhkan rasa ingin tahu dari masyarakat ya. Ya itu harus diaplikasikan ilmu itu, pengetahuan itu di dalam rencana-rencana bisnis kalau memang ada rencana. Dan saya kira dari hari ke hari perusahaan kita VTube ini, baik manajemennya, investornya, siapa saja yang terlibat di dalam menjalankan usaha ini, saya kira setiap hari selalu memikirkan bagaimana usaha ini akan dikembangkan ke depannya. Jadi mereka tentu tidak puas hanya dengan mendapatkan big data, karena big data itu kan awal saja. Setelah ada big data, kemudian bisnis periklanannya jalan, bikin bisnis yang baru, sehingga fase-fase itu kalau yang kita dengar ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, yang fase 1, fase 2 kita sudah tahu ya. Fase 3 juga sudah sinyalnya kuat, fase 4 juga sudah dibocorkan oleh saudara kita Chris Corp. Tentu ada pemikiran ke fase 5, fase 6, fase 7, karena bagaimanapun juga bisnis itu harus berkembang. Ya kan? Bisnis itu tidak bisa stagnan. Begitu bisnis mengalami stagnasi, ketika sebuah bisnis mulai mengalami stagnasi, ide udah nggak ada, perkembangan sudah nampak sulit untuk dilakukan, maka kejenuhan terjadi dan sebentar lagi, tidak lama setelah itu pasti akan mengalami titik balik atau akan mengalami kemunduran. Nah, kita tidak mau itu. Tidak mau VTube terjadi seperti itu kan. Nah, jadi kalau bisa terus naik. Kadang-kadang begini, tapi kecenderungannya naik. Grafiknya diharapkan selalu naik kan begitu. Sebagai orang-orang yang ingin sukses di dalamnya tentu mengharapkan itu. Jadi teman-teman, saya kira teman-teman yang di arus bawah seperti saya, ya, saya kira kita selalu optimis, kita selalu berpikir positif, kita selalu mendorong, kita selalu memberikan semangat kepada manajemen, kepada perusahaan kita, dan kita selalu nyengkuyung kelawan dongo. Nah, jadi mendorong dengan doa. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kemudahan. Karena tidak lain kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh setiap orang itu, oleh siapa saja, itu musabbibnya adalah Tuhan, Allah. Meskipun ada berbagai sebab. Tapi pembuat sebab atau musabbib itu hanya satu. Kepada Dia kita memohon. Demikian teman-teman, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi dan salam sukses selalu.